Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Adinda Sita Putri dari Prodi Ilmu Lingkungan dengan NIM 45124210009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kearifan lokal di suku Sasi di Maluku. Silakan disimak ya. Poin materi dari kearifan lokal ini ada, yang pertama, ada pengertian kearifan lokal, pengenalan suku Sasi, hukum adat Sasi, kearifan lokal, suku Sasi. Yang pertama yaitu pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain yang menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yang kedua, ada pengenalan suku Sasi. Suku Sasi. Sasi merupakan adat khusus yang berlaku di hampir seluruh pulau di Provinsi Maluku. Ada Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Kepulauan Lease, Batu Bela, Banda, Kepulauan Kei, Aru, dan Kepulauan Barat Daya, dan yang terakhir, Kepulauan Tenggara di bagian barat Daya Maluku, serta Papua, Kepulauan Raja Ampat, Solong, Manokwari, Nabire, Biak, Numpor, Yapet, Paropen, Sarmi, Kaimana, dan Pakpak. Sasi juga memiliki nama lain, yaitu Yot Dikei besar dan Lutut Dikei kecil. Di Sasi juga dikenal sebagai cara pengolahan sumber daya alam di desa-desa pesisir Papua. Sistem Sasi di Pulau Haruku, Maluku Tengah, sistem ini merupakan larangan untuk memanen sumber daya alam tertentu demi melindungi kualitas dan populasinya, baik berupa tumbuhan maupun binatang. Sistem ini meliputi Sasi untuk laut, hutan, sungai, desa, dan sumber daya lainnya. Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati, baik hewani maupun nabati alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut. Maka, Sasi pada hakikatnya juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan, pembagian, atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh warga atau penduduk setempat. Sasi tidak berhubungan dengan ritus kelahiran, perkawinan, kematian, dan pewarisan, melainkan lebih cenderung bersifat tabu, dan kewajiban setiap individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Seperti yang kita tahu, bahwa tabu berfungsi untuk menjaga kestabilan hidup masyarakat. Tabu seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang terlarang, karena akan mengakibatkan dampak buruk bagi yang melanggar tabu tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah hukum adat Sasi. Dalam hukum Sasi yaitu suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk memetik atau mengambil potensi sumber daya alam dari jenis tertentu untuk jangka waktu yang pendek. Segala pemeliharaan sumber daya alam diawasi oleh lembaga-lembaga adat seperti Raja, Kepala Soa, Saniri, Kewang, dan Marinyong. Namun, yang lebih berperan dalam pemeliharaan sumber daya alam ini adalah Kewang, dan anak-anak Kewang ini berfungsi sebagai polisi hutan. Hukum Sasi adat ini terbagi dua macam, ada hukum Sasi adat dan hukum Sasi denda. Yang dimaksud dengan hukum Sasi adat adalah perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan hukum Sasi denda adalah sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Kewang mempergunakannya. Dalam hal ini kewenangannya untuk menerapkan pidana. Nilai-nilai hukum yang substansial dalam sistem Sasi sebagai inti dari hukum adat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan. Yang kedua, mencegah timbulnya sengketa antara sesama penduduk negeri. Yang ketiga, memelihara dan melestarikan alam, lingkungan, baik laut maupun darat, demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, kewajiban untuk memajukan hasil laut dan teh,
Dan yang terakhir, mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan yang dibuat berupa pencurian. Yang keempat, ada kearifan lokal suku Sasi. Sasi adalah bentuk kearifan lokal yang melindungi wilayah tertentu beserta sumber daya alam khususnya di Kepulauan Maluku yang dikelola oleh lembaga adat atau agama. Sasi diberlakukan pada suatu wilayah laut, umumnya diterapkan bagi sumber daya laut yang bernilai ekonomi yang tinggi atau merupakan target konsumsi pasar dan masyarakat. Sumber daya alam yang paling umum di Sasi adalah ikan lompat, Trisah bailama, Teripa, Holuturia, dan siput lolah, Procus nilohicus. Peranannya dari segi ekologi adalah sebagai aturan yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat digunakan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi dan tidak punah akibat kegiatan eksploitasi yang secara berlebihan. Sedangkan dari segi sosial budaya, sebagai praktek konservasi dalam bentuk dari berkesinambungan antara budaya yang diturunkan dalam bentuk tata cara bermasyarakat, kepercayaan, dan prinsip-prinsip sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, juga sebagai bentuk dari pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat, agar masyarakat dapat mengelola sumber daya yang dibutuhkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, Sasi sebagai pranata adat yang mengandung kekuatan hukum yang mengikat masyarakat adat tersebut karena dalam penyelenggaraan Sasi mengandung ketentuan mengatur tentang larangan serta kebolehan bagi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pelindungannya. Keberlakuan hukum dalam Sasi mengenal pembatasan waktu berdasarkan jenis sumber daya alam yang diaturnya. Di Maluku, masyarakat adat yang tinggal di pulau-pulau kecil maupun di pulau wilayah pesisir memiliki sistem Sasi atau larangan yang memanen atau mengambil dari alam, di laut maupun di darat, sumber daya alam tertentu dalam bentuk waktu yang tertentu. Sasi sebagai upaya pelindungan guna menjaga mutu dan populasi sumber daya alam hayati, adanya larangan yang mengambilan hasil sebelum waktunya, maka akan terjadi peningkatan populasi sumber daya alam hayati. Penerapan Sasi diterapkan pada sumber daya alam di laut maupun di darat. Di darat, Sasi diberlakukan pada tanaman dan buah-buahan yang dilarang untuk panen setiap waktu. Ada waktu-waktu tertentu tanaman tersebut untuk diambil dengan tujuan hasil yang dapat lebih maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat adat tersebut. Larangan dalam hukum Sasi mulai berlaku sejak adanya upacara adat tutup Sasi dan akhirnya hukum Sasi saat upacara buka Sasi dilakukan. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.